Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rabbul alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Alhamdulillah, segala puji kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, karunia-Nya sehingga kita bisa hadiri majelis ilmu ini. Semoga niat kita, usaha kita untuk menuntut ilmu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang insya Allah mendekatkan kita dan keluarga kita kepada surga. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam serta terkurang ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga keluarga beliau dan juga bagi sahabat-sahabat beliau dan umatnya ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Cak Yahya yang tidak keberatan untuk berbagi ilmu dengan kita semua di sini, dan mungkin ini minggu terakhir ya sebelum sampai berangkat dan melarikan diri dari Melbourne. Tapi insya Allah apa yang kita sebagai komuniti, sebagai masyarakat di sini dengan senang hati dan bersyukur Kak Yahya tidak bosan-bosannya untuk datang kemari dan berbagi ilmu dengan kita semua. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dan ilmu itu bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa memperbanyak waktu, pada beliau saya persilakan. Mau yang kiri apa yang kiri? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. Ikhwatal iman azakumullah, alhamdulillah wa alamin. Kita diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk sekali lagi tafaqquh fiddin. Tidak ada lain kecuali kita ingin menyuburkan spiritualitas kita dengan cara mengaji ilmu Allah SWT, mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan semoga apa yang kita lakukan hari ini dicatat sebagai bagian dari usaha kita untuk menambah pundi amal kita bagi kehidupan kelak kita di hari akhirat. Amin Allahumma amin. Rekan-rekan semua yang berbahagia, di perjalanan tadi saya cuma baca beberapa makalah dari Ibnu Athaillah Sekandari. Kita sharing saja bersama-sama. Yang pertama dan mungkin 2-3 nanti kita akan bicara. Yang pertama, husnul a'mal nataiju husnil ahwal wa husnul ahwal minat tahaqquq fi maqamatil inzal. Kata Ibnu Athaillah Sekandari, bagusnya perilaku, amal, usaha yang kita lakukan, nataiju husnil ahwal, itu semuanya adalah natijah atau hasil dari baiknya kondisi batin kita. Baiknya amal itu tergantung dari baiknya kondisi batin, atau gampangnya amal tergantung dari ahwal. Wa husnul ahwal, dan bagusnya ahwal, baiknya kondisi batin, minat tahaqquq fi maqamatil inzal, itu tergantung dari realisasi makom atau state al-inzal yang Allah turunkan kepada kita. Untuk mudahnya gini dulu. Jadi ada 3 pentahapan kalau kita lihat, ada makom, ada hal, ada akmal. Dan ini bisa berbolak-balik nanti cirinya. Amal tergantung dari hal, hal tergantung dari makom. Tapi makom menyebabkan lahirnya hal, hal melahirkan akmal. Saya kasih contoh dulu begini. Nilai amal seseorang nanti di mata Allah SWT tergantung dari hal. Dan hal itu tergantung dari
makom. Makom al-inzal, keberadaan atau posisi atau stasiun yang Allah hadirkan bagi kita itu diawali dengan ilmu. Ya. Jadi orang itu tidak akan menyadari dia posisinya sekarang ada di mana, siapa dia, itu tergantung dari ilmu. Kalau ilmu itu sudah nanti meresap, dia akan menjadi hal, jadi kesadaran batin. Kalau kesadaran batin itu sudah kuat, nanti akan muncul jadi amal. Masih abstrak, saya kasih contoh begini misalnya. Kalau saya bertemu dengan Cak Hamim di jalan, sebelumnya saya tidak tahu Cak Hamim misalnya lagi riyadhah, dia melatih spiritualitasnya agar tidak sombong, katakanlah. Yang biasanya pakaian santri, dia pergi misalnya dengan pakaian yang berbeda dengan biasanya dari Cak Hamim. Misalnya pakaian apalah, yang pokoknya enggak pakai kopiah, atau misalnya Cak Hamim ini kiai besar, misalnya dia bisa atau ustadz besar, yang dimana-mana orang melihat hanya pakaian baju koko dan segala macam. Someday Cak Hamim ke pasar dengan pakaian yang biasa yang orang tidak tahu. Kalau saya tidak tahu itu Cak Hamim, itu yang disebut dengan makom al-inzal. Saya tidak pedulikan sama Cak Hamim. Hal saya juga tidak ada apa-apanya dengan orang tadi yang sebenarnya adalah Cak Hamim, dan tidak juga menerbitkan amal bagi saya. Tetapi misalnya kalau saya benar-benar kenal Cak Hamim, begitu dari jauh saya lihat siapa dia ya, kayaknya saya ingat ini, meskipun dia berlagak seperti orang biasa. Saya kata, oh ini Kiai Haji Hamim Jufri dari Lamongan misalnya. Itu kemudian muncul makom di dalam batin saya. Saya memposisikan saya murid. Cak Hamim ini guru saya pernah ngaji di Lamongan sama beliau. Itu namanya makom al-inzal. Kalau saya sudah punya makom inzal, itu nanti kalau saya sudah tahu posisi saya murid, Cak Hamim itu guru saya, meskipun sekarang berbeda kelihatannya di pesantren yang sekarang ada di pasar. Nanti hal saya muncul. Apa hal yang saya muncul? Saya tawaduk sama dia, saya hormat sama dia. Nah kalau sudah muncul rasa hormat tawaduk, nanti itu akan menerbitkan amal saya. Apa bukti amalnya? Saya akan dekati dia, saya akan salami dia, saya minta doanya sama dia. Jadi amal itu sebenarnya adalah refleksi atau natijah dari kondisi batin kita. Karena itu nanti bisa kita pahami ternyata amal itu tidak tergantung besar kecilnya, seperti kalau mungkin sudah pernah dibahas Pak Bubun sebelumnya itu, amalnya orang yang zahid dengan orang yang rohib berbeda. Zahid orang yang katakanlah cintanya ke akhirat, kalau yang rohib yang cintanya ke dunia. Sama-sama amalnya dinilai berbeda oleh Allah. Kenapa? Halnya berbeda maksudnya. Sahabat Nabi sodako kurma 1 kilo, Cak Hamim katakanlah sodako kurma 1 kilo, mana yang lebih baik? Sahabat. Kalau dilihat dari amalnya sama, apa yang berbeda? Haliyahnya yang berbeda. Haliyahnya berbeda. Hal itu tergantung dari apa? Dari ilmu. Ilmu membentuk makom, itu maksudnya. Ini yang mau dijelaskan oleh Bapak Ilah Sakandari sebenarnya. Maka pasti kalau orang mau amalnya nanti dinilai baik oleh Allah SWT, yang pertama kali yang harus dihadirkan bagaimana kita punya makom, dan makom itu dibentuk oleh ilmu. Amal itu urusan nanti sebenarnya. Amal bukan berarti amal tidak penting, tapi maksud saya kualitas amal itu tergantung dari 2 hal sebelumnya yang jauh lebih penting, harus kita sadari. Karena itu nanti akan kita lihat banyak sekali ternyata amal-amal orang itu yang menakjubkan karena dia tahu posisinya. Oke, kita ambil satu contoh ya. Ada seorang tabi'in terkenal namanya Abu Muslim Al-Khawlani. Beliau ini yang Allah selamatkan dari kemarin yang pernah kita bahas, dari dibakar oleh api ya. Saya bacakan saja misalnya, menarik dari Abu Muslim Al-Khawlani. Setelah Rasulullah SAW wafat di Yaman, itu lahir ada seseorang yang secara penampilan fisik mengagumkan, kuat, orangnya besar, gagah, punya pengaruh, kaya raya dan segala macam.
Al-Asad Al-Aswad Al-Ansi. Al-Aswad Al-Ansi. Orang ini digoda oleh setan. Kata setan, ya, yang digoda awalnya melahirkan apa? Melahirkan makom. Nanti kita lihat. Sebenarnya orang ini awalnya Muslim, Aswad Al-Ansi, tapi digoda oleh setan. Duh, Muhammad di Saudi Arabia, begitu dia memproklaim menjadi nabi, pengaruhnya sosial, politik, dan segala macam besar sekali. Dan kemudian dia dapatkan segala macamnya ini. Sekarang kesempatan bagi kamu. Kamu kan punya segalanya, orang yang tampan, gagah, punya pengaruh, buat segala macam kekayaannya. Saat kamu mengambil alih karena Muhammad sudah meninggal, you declare saja bahwa kamu menjadi nabi, baru dia nabi. Ini yang maksud saya, nanti kita hubungkan. Itu namanya makom. Kalau dia kemudian mendudukkan dirinya, itu namanya makomatul inzal. Makomatul inzal. Dia memposisikan dirinya kemudian menjadi itu makomnya. Ya, saya jadi nabi. Halnya nanti muncul benar-benar saya ini memang nabi. Nanti muncul itu geraknya, kemudian sifat semuanya itu memunculkan amal nanti. Kalau sudah muncul halnya, saya memang benar-benar nabi dan saya akan merancang begini. Dan itu dirancang benar. Contoh misalnya, kemana-mana Al-Aswad Al-Ansi ini pakai topeng hitam karena biar angker katanya. Kalau di Suwar min Hayat Tabi'in diceritakan, dikisahkan dia ini selalu pakai penutup biar kesannya angker. Dan dua hal, persis seperti salah seorang spiritualis Hindu dulu yang dikabarkan bahwa siapa sih lupa, yang bisa keluar oleh dan segala macam yang pakai, karena mereka punya tim atau seperti salah satu sekte Katolik atau Protestan, saya lupa, di Amerika, yang persis sama cara-caranya. Ternyata mulai zaman dahulu itu ada trik kayak begitu ini. Al-Aswad Al-Ansi dia punya banyak anak buah. Dengan cara apa? Dia kemana-mana mencari informasi, jadi wartawan. Jadi dia nyari orang ini punya masalah apa, problemnya apa, kebutuhannya apa, secret hidupnya apa. Dan dia cari informasi itu kemudian dilaporkan kepada Al-Aswad Al-Ansi. Dan Al-Aswad Al-Ansi akan mengunjungi orang-orang itu untuk melebarkan pengaruh pertama. Oh bapak, saya tahu masalahnya gini. Orang kaget. Oh hebat orang ini dan segala macam. Persis seperti satu sekte di Amerika. Saya lupa, saya pernah nonton satu dokumenter yang itu dilakukan, tapi pakai apa? Kalau sekarang pakai Bluetooth ya. Kalau sekarang model kayak begitu. Jadi ngembangin bahwa orang ini tahu hal yang gaib, hal yang gaib. Pengaruhnya makin besar, pengaruhnya makin besar. Hanya ada satu orang yang terkenal sebagai orang yang mujabud doa, orang yang kalau dia berdoa oleh Allah dikabulkan. Bahkan menarik, ada satu riwayat di Hilyatul Awliya misalnya, beliau ini pernah mendoakan orang buta dan jadi buta beneran gara-gara dia godain istrinya, dan dengan tidak senonoh dan segala macam. Abu Muslim Al-Khawlani ini salah seorang tabi'in yang kalau dia berdoa kepada Allah didengar. Lah, apa yang dilakukan oleh Al-Aswad Al-Ansi, yang dia lakukan adalah untuk memperluas pengaruhnya. Musuhnya sekarang tinggal Abu Muslim Al-Khawlani. Maka dia tangkap Abu Muslim Al-Khawlani dengan harapan kalau misalnya nanti kita bisa menghabisi Abu Muslim Al-Khawlani, seluruh Yaman bisa berada di bawah kekuasaannya, karena Hadramaut sudah dipegang, Son'a sudah bisa dipegang dan segala macam, karena semakin besar kekuasaannya. Ditangkaplah siapa ini, Abu Muslim Al-Khawlani, disiapkan kayu bakar di tengah kota Son'a untuk dibakar sebagaimana peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh Raja Namrud, dan persis akan dilakukan sebagaimana dilakukan terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Terjadi kata-kata yang menarik antara Al-Aswad Al-Ansi dengan Abu Muslim Al-Khawlani. Saya cari dulu, ada diskusi yang ada conversation yang menarik.
Falamma sara baina yadayhi nadhara ilaihi qadiyah al-kadzdzab fi khuyala summa nadhara ila an-nar allati tata'ajjaju amamahu fi dharawah summa iltafata ilaihi wa qala, ketika semuanya kayu sudah disiapkan dan segala macam, dia melihat kepada mangsa yang banyak dan kemudian dia melihat api yang sudah mulai bertumbuh, baru kemudian dia menoleh kepada Abu Muslim al-Khawlani. Wa qala atashhadu anna Muhammadar Rasulullah, apakah kamu bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah? Qal, berkata Abu Muslim al-Khawlani, na'am asyhadu annahu Abdullah wa Rasul. Kata dia, sesungguhnya saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulullah Azza wa Jalla. Wa annahu sayyidul mursalin, dan Nabi Muhammad itu adalah sayyidnya para rasul. Wa annahu khatamun nabiyyin aidan, dan Nabi Muhammad adalah penghulu para nabi. Nabi yang paling terakhir, nabi yang paling terakhir, yang tidak ada nabi selain dia. Faqatabal aswad al-ansi wajhahu wa zamma hajibai, memerah mukanya Aswad al-Ansi, wa zamma hajibai, ininya sampai bersambung alisnya usai bersambung, mengkerut saking marahnya, lukisannya di sini. Wa zamma hajibai wa qal wa tashhadu anni Rasulullah, apakah kamu tidak bersaksi bahwa saya ini adalah utusan Allah? Faqal, jawabannya Abu Muslim al-Khawlani, inna fi udhunai somama fala asma'u ma taqul, kata dia, di telinga saya ini ada something wrong, saya tidak dengar apa yang kamu omongin, kata dia. Padahal kalau ditanya siapa nabimu, apakah kamu bersaksi Nabi Muhammad, dia langsung menjawab na'am. Dia jawab dia Nabi Muhammad, dia sayyidul mursalin, khatamun nabiyyin. Tapi bila ditanya apakah kamu bersaksi bahwa saya Rasulullah, jawaban dia inna fi udhunai somama, kata dia, fala asma'u ma taqul. Faqala al-aswad idan akdzibuka fi hadhihi nar, kalau demikian maka kamu akan saya bakar di dalam api. Faqala Abu Muslim in fa'alta ittaqaitu bi hadhihi nar allati waquduha al-hatab naran waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun hilalun syidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Abu Muslim, jika kamu melakukan itu, kata dia, aku tidak apa-apa, silakan kamu bakar saya dengan api yang bahan bakarnya cuma dari kayu. Tapi ingat, kamu nanti akan dibakar di nerakanya Allah yang bahan bakarnya dari batu dan manusia. Di dalamnya ada malaikat sebagaimana penjelasan kita kemarin. Faqala al-aswad lan a'jala 'alaika wasaqutihu lakal fursa lituraji'a 'aqlan. Kata dia, oke, saya tidak akan cepat-cepat untuk membunuh kamu dengan melempar ke api. Aku akan berikan waktu untuk kamu, siapa tahu kamu kembali ke akal sehatmu, kata dia. Lituraji'a aqlak, siapa kamu kembali ke common sense, kira-kira begitu. Summa ada alaihi su'al faqala, ditanya lagi, atashhadu anna Muhammadan Rasulullah, apakah kamu bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah? Faqala na'am asyhadu annahu Abdullah wa rasuluh wa annahu arsalahu bidinil huda wal haq wa khatama bi risalatihi risalah, kata dia. Iya, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, dan sesungguhnya Nabi Muhammad diutus dengan agama dinul huda, agama yang di dalamnya ada petunjuk yang benar, agama yang membawa al-haq, kebenaran, dan dia menjadi penutup dari seluruh para anbiya dengan risalahnya. Fasdadal aswad hanaqan, makin marah lagi al-aswad al-ansi, wa qala wa tashhadu anni Rasulullah, dan kamu bersaksi bahwa saya ini utusan Allah. Faqala Abu Muslim amma akhbartuka anni fi udhunai somama fala asma'u maqalataka hadhihi, kata dia, aku kan sudah kasih kabar sama kamu, di telingaku ini ada masalah, saya tidak dengar kamu ngomong apa, katanya Abu Muslim al-Khawlani. Subhanallah, ya, subhanallah. Fantashatal aswad ghaydan min saramati ijadatihi wa hududi nafsihi wa sakinati jawarihi. Makin marah ini Al-Aswad Al-Ansi dengan jawaban yang diberikan, reply yang diberikan oleh
Abu Muslim Al-Khawlani. Wa hamma bi ayyamura bihi fayulqa finnar. Dan dia sudah kuat keinginannya untuk melemparkan Abu Aswad Abu Muslim Al-Khawlani ke dalam api. Inda dzalika taqaddama minhu kabiru tawaghitihi wa hamasa fi udunihi qailan, kata dia. Begitu dia melakukan itu, pembesar-pembesarnya, menteri-menterinya kalau sekarang, orang-orang di sekitar dia membisiki dia, innar rajula, sesungguhnya orang ini, Abu Muslim Al-Khawlani, kama arafta, sebagaimana yang kamu ketahui, tahirun nafs, hatinya bersih, mustajabud du'wah, mustajabud da'wah, kata dia. Dan dia ini orang yang kalau berdoa kepada Allah diijabah. Dulu ini menarik, banyak orang-orang soleh yang mustajabud doa. Kalau dia sama seperti yang di hadis, hati-hati kata Nabi, ada banyak orang yang dizalimi dan dia diam saja. Tetapi kata Nabi, kalau dia membuka mulutnya dan dia berdoa kepada Allah, diijabah oleh Allah SWT. Mereka orang-orang yang kalau berdoa diijabah dikenal dengan istilah mustajabud dakwah atau mustajabud doa. Orang yang kalau dia doa kepada Allah pasti diijabah, pasti diijabah. Sebagaimana misalnya tabi'in yang paling terbesar Uwais Al-Qarni, ya. Uwais Al-Qarni kalau dia berdoa dijawab oleh Allah. Karena itu diperintah oleh Rasulullah, kalau engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, minta doa sama dia. Dan itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Oleh Umar bin Khattab, begitu ketemu beliau, yang diminta adalah doakan saya, mintakan ampun kepada Allah. Kata Uwais Al-Qarni, engkau lebih jauh posisinya, lebih baik daripada saya. Saya ini siapa? Tapi tetap diminta karena Rasulullah mengabarkan. Dan diucapkan Allah ghafir li Umar, Allah ghafir li Umar, kata Uwais Al-Qarni. Ya. Itu orang-orang yang syaratnya pertama kalau lihat dari sini tahirun nafs, artinya bersih, mustajabud dakwah. Wa inna Allah la yadkhula mu'minan, kata pembesar-pembesarnya ini, pembantu-pembantunya Aswad Al-Ansi, sesungguhnya Allah tidak akan memasukkan seorang mukmin la yadkhulahu lam yadkhulhu fi sa'atin min sa'ati syiddah, yang tidak akan dimasukkan di waktu yang berat semacam ini. Wa innaka in alqaitahu fin nari wa najahu Allah minha, kalau engkau tetap melemparkan beliau ke dalam kobaran api itu dan Allah menyelamatkan dia dari api, hadabta kullu ma banaitahu fi lahzatin wahidah, kata dia, maka seluruh usahamu membangun pengaruh sosial politik dengan menjadi nabi palsu ini akan hancur hanya fi lahzat wahidah. Hanya dari satu kali udah kalah semuanya, runtuh semua bangunan kekuasaan yang dibangun saat ini. Karena dia bangun dari kecil sampai menjadi besar sampai hampir seluruh Yaman di bawah kendalinya. Nanti kalau benar-benar dilempar Abu Muslim Al-Khawlani dan dia tidak terbakar, runtuh. Karena semua penduduk akan percaya kepada Abu Muslim Al-Khawlani. Wa dafa'an nas ilal kufri dulu wa dikadafa'an, dan orang-orang akan kembali lagi menolak dirimu karena melihat Abu Muslim yang akan selamat. Wa in ahraqathu an-nar izdadan nas bi'ijaban wa lahu iktibaran wa rafa'uhu ila masaf syuhada famunna alaihi bitlaqi sarahi. Nanti pun kalau nanti juga kebakar, makin kuat lagi ketakjuban orang-orang terhadap dia, karena dia benar-benar berani, orang yang iman yang benar. Jadi sumpah ini, kalau saya lempar mati, kalau dia nanti diselamatkan oleh Allah, hancur semua kekuasaan saya. Kalau tetap saya lempar, itu menjadi bukti kalau imannya benar, dia berani untuk menjadi syuhada. Dua pilihan yang tidak baik. Sehingga apa yang dilakukan? Famunna alaihi bi'itlaqi sarahi. Kalau gitu, dia deportasi saja dari Yaman, dalam bahasa sekarang. Dideportasi saja dari Yaman dan dilepaskan beliau, dan beliau menuju ke Madinah. Sampai di Madinah, Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Menangis setelah di Raudhah dia sholat, menangis dan segala macam. Bertemu di masanya Abu Bakar As-Siddiq. Orang pertama, sebagaimana yang kemarin saya ceritakan, yang menemui beliau adalah Umar bin Khattab. Mimmanil rajul, kamu dari mana? Katanya Umar bin Khattab. Kata beliau, minal Yaman, saya dari Yaman.
qala ma fa'alallahu bi sahibina alladhi sajara lahu aduwwullah an-nara fa anjahu minha. Apa kabarnya, apa yang dilakukan oleh Allah terhadap sahabat kita yang mau dilemparkan ke dalam api dan kemudian Allah menyelamatkan dia dari api? Faqala huwa bi khairin minallahi wa ni'matih. Orang itu sekarang dalam keadaan sehat walafiat dan dalam kenikmatan, kata dia. Faqala Umar nasyadukallahu anastabwa. Alhamdulillah, kalau sekarang bilangnya alhamdulillah, pujian demi Allah, kepada Allah. Bukankah orang itu kamu? Kata Umar bin Khattab. Karena itu kata para ulama, salah satu kehebatan Umar bin Khattab adalah firasyatnya sangat kuat. Umar bin Khattab, karena itu bisa menebak orang meskipun baru pertama ketemu dan belum mengaku bahwa dia Abu Muslim Al-Khawlani, tapi Umar sudah bisa bilang anastahwa, ya. Faqal dan kemudian berkata bala, nggih, saya orangnya. Faqabbala Umar ma baina ainai, dan kemudian Umar mencium di antara kedua matanya. Itu tradisi Arab untuk menunjukkan kecintaan, ya. Kalau Pak Amin sama Pak Ikroman nggak boleh gitu, ya. Bukan orang Arab, mau lamongan. Kasih soto aja cukup. Ini salah satu contoh dari orang yang memiliki maqam dan kemudian lahir dari hal dan kemudian membentuk menjadi amal. Sama sekarang kalau kita hubungkan, kenapa sih Ibnu Athaillah As-Sakandari berbicara tentang ini, hubungannya dengan usaha kita meniti jalan makin close kepada Allah SWT, usaha kita takarrub dan muraqabah pada Allah. Kenapa? Karena orang itu sebenarnya yang dilihat oleh Allah sebenarnya adalah yang makin mempercepat kita menuju jalan menuju Allah, muraqabah. Itu adalah karena hadiah kita. Amal penting, tapi amal itu hanya kendaraan saja sebenarnya. Itu yang dimaksud dengan hadis satu, bahwa niyatul mukmin khairun min amalihi, atau misalnya amalan hati itu jauh lebih harus diperhitungkan daripada amalan lahir misalnya. Atau niat itu yang paling dilihat oleh Allah. Apapun amal tergantung dari niat. Kalau mau lebih detailkan, ini yang harus kita lihatkan. Yang pertama kali yang penting harus kita sadari adalah tahu posisi makom kita. Hubungannya dengan Allah. Ini menarik, kalau orang itu lahir hal, biasanya kalau dia tahu posisi dia, kalau dia ada informasi, dia punya ilmu, dia tahu dia dengan siapa, terus dia bisa mengukur dengan manusia. Misalnya, ada banyak wanita, tapi begitu ada istrinya Cak Hamim datang, Cak Hamim tahu, ini istri saya. Amalnya Cak Hamim, haliahnya Cak Hamim berbeda lain sudah. Dulu sebelum datang istrinya, wah, gayanya berbeda, amalnya, hadiahnya berbeda. Begitu istrinya datang, seketika sudah berubah semuanya. Kenapa? Makomnya menjadi berbeda. Dan disebut dengan makomatul inzal. Jadi terus dia mensusikan, saya suami dari beberapa anak, saya tidak boleh lagi ngomong goda, saya tidak boleh lagi. Itu namanya makomatul inzal. Jadi makom inzal itu posisi batin yang Allah turunkan kepada kita sehingga kita tahu posisi saya di sini. Nah, kalau itu sudah kita ngukur posisi, nanti tumbuh hal kita, kondisi batinnya saya harus begini. Kalau kondisi batin sudah firm, nanti muncul jadi amal. Amalnya nanti tidak berani goda orang, ngomongannya menjadi tertata dan segala macam. Oke, sekarang kita lihat hubungannya dengan Allah. Yang menarik dari manusia ini, siapa sih yang tidak pernah, siapa sih yang tidak berada dalam lingkupan Allah SWT? Bahwa Allah itu muhit, bahwa Allah melingkupi kita semuanya. Tapi semua orang ini, kebanyakan manusia ghafil, nggak sadar-sadar kalau dia ini sedang dipantau oleh Allah. Dia sedang tiap hari berhubungan dengan Allah SWT. Karena itu makomnya, kalau kita renungkan, saya ini berperilaku sebagai hamba Allah atau berperilaku sebagai hur, orang yang bebas, atau berperilaku sebagai orang mukmin, berperilaku sebagai orang muslim, berperilaku sebagai muhsin, beda-beda tiap orang. Itu namanya makom. Meskipun kita tahu semuanya bahwa kita berhubungan dengan Allah SWT
setiap waktu. Tapi makom yang inzal pada diri kita berbeda-beda. Makanya nanti setelah makalah ini Ibnu Athaillah Iskandari bicara tentang zikir. Karena nanti berbeda orang yang selalu ingat kepada Allah dengan yang tidak ingat kepada Allah. Bedanya apa? Pada makom yang turun pada dirinya. Oke. Secara gampang, makom yang menyadarkan kita bahwa kita ini adalah hamba Allah SWT. Kalau di surat Ar-Rahman minimal itu dilukiskan 3 motif. Satu, yang mendrive kita itu harus kesadaran bahwa Allah itu sedemikian baiknya sehingga semua kebaikan diberikan kepada kita dan Allah bekerja tiap waktu untuk kita. Ya, yang pertama. Yang kedua, motivasi dengan diberikan rasa takut terhadap neraka. Dan yang ketiga, dikasih motivasi agar kita jatuh cinta kepada surga dengan seluruh penjelasannya. 3 ini nanti akan melahirkan makom kalau kita benar-benar sadar. Entah makom kita sebagai hamba yang posisinya harus bersyukur, sehingga yang muncul perasaan ya Allah harus tambah bersyukur halnya. Nanti mewujud dalam bentuk amal sebagaimana Rasulullah, motifnya karena bersyukur, atau karena kita menyadari bahwa saya ini terlalu betapa takutnya saya akan neraka. Jika memposisikan posisi kita adalah orang yang kepingin terhindar dari neraka, nanti muncul halnya khauf kepada Allah, amalnya nanti menjadi amal ibadah. Atau kita muncul karena kita kepingin terhadap surga, makomnya munculnya nanti rasa mahabbah, rasa roja untuk mendapatkan surga, mewujud dalam bentuk amal. Oke, kita lihat sekarang surat Ar-Rahman untuk menggambarkan agar lebih mudah. Kalau kita perhatikan surat Ar-Rahman itu pergeseran yang menarik. Ya. Pertama Allah bicara tentang semua nikmat yang diberikan Allah dan habis-habisnya bagi kita. Ingat, ada kalimat yang menarik, summa la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Kata na'im ini menarik kalau kita renungkan. Dalam bahasa Arab, na'im ini berasal kata nikmat, jamaknya an'am atau an'um atau ni'amun ya. Kalau kita bentuk pluralnya dari kata nikmat. Kalau nikmat itu satu kali kenikmatan, kalau bahaya nikmat, ni'amun atau an'um. Oke. Na'im itu bentuk berbeda karena dikasih ya di tengahnya. Maksudnya adalah nikmat yang dikasih oleh Allah secara terus-menerus kepada kita. Kita menghirup udara mulai umur 1 tahun sampai sekarang, ya, mulai dari umur 0 sampai sekarang itu na'im namanya. Makan, insya Allah terus itu. Tidak 1 hari sekali, bisa 3 hari sekali, 2 hari sekali. 2 kali sehari, sorry. 2 hari sekali. 2 kali sehari. Itu namanya na'im. Tapi menarik, sebagaimana yang kita ketahui semuanya, surat ayat terakhir surat Al-Tus'aluna yauma idzin anin na'im itu berkenaan dengan Umar bin Khattab yang keluar rumah karena lapar, nggak ada makanan di rumah. Ketemu Abu Bakar yang juga lapar, ya. Ketemu dengan Rasulullah yang juga lapar. Yang dilakukan adalah Rasul mengajak sahabatnya, concernnya kepada sahabat sebenarnya Rasul, bukan concern kepada dia, concernnya kepada 2 sahabatnya ini. Diajak untuk ketemu kepada sahabat. Bilang assalamualaikum, tidak dijawab dari dalam. Assalamualaikum, baru kedua dijawab. Kenapa ditanya kenapa kamu tidak jawab pertama? Karena aku ingin kau mendoakanku lebih dari sekali. Ini sebuah Allah sahabat ini. Karena dia kepingin didoakan kepada Rasul tidak sekali kan. Assalamualaikum itu doa. Assalamualaikum doa. Tapi tidak kayak orang assalamualaikum ngebis ada orang Surabaya banyak. Assalamualaikum. Bukan doangin, habis gitu udah dikasih ngamuk lagi. Ini menarik, kalau mereka datang, kalau kita renungkan, apa yang dikasihkan kemudian? Baru dikasih air, dikasih makanan, kasih kurma, kasih daging. Baru Rasul ngomong, summa la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Pertanyaan saya, berapa kali Rasulullah makan seperti itu? Tidak banyak kali. Itu pun Rasul sudah bilang summa la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Kalau kita renungkan berapa kali kita makan daging di sini, berapa kali kita minum air dingin di sini,
Berapa kali kita menikmati buah-buahan yang enak? Itu namanya semuanya naim, semuanya naim. Dan itu semuanya pasti ditanyakan oleh Allah SWT. Pasti ditanyakan oleh Allah SWT. Hatta kata Rasulullah, ma'ul barad, ma'ul barad. Dan puncak dari seluruh kenikmatan Allah itu adalah Al-Quranul Karim. Berapa persen penduduk di dunia ini yang diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa menikmati kalamnya Allah SWT? Tidak banyak. Berapa sekarang muslim di dunia katakanlah? Itu nikmat terbesar. Makanya juga nanti ditanyai bagaimana kita apresiasi dengan Al-Quran, karena itu the best gift dari Allah SWT. Dan semua orang diberikan apa namanya hadiah itu. Makanya Quran dikasih hadiah yang tertinggi oleh Allah SWT. Baru nanti kemudian bicara tentang langit, bicara tentang bumi, bicara tentang pohon-pohonan, bicara tentang dan segala macam. Nah, itu semuanya adalah nikmat dari Allah SWT. Kalau kita renungkan, kalau orang mau mikirin itu saja, cukup mendrive orang untuk taat kepada Allah. Dan bahasanya Al-Quran kalau di surat Ar-Rahman itu menarik sekali karena Allah mensifati dirinya dengan kalimat yang kalau kita renungkan bahwa Allah SWT itu yas'aluhu man fis samawati wa man fil ardh kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah berada dalam sya'n. Sya'n itu gini, sebenarnya kalau dalam bahasa biasa sya'n itu satu kesibukan yang kita nggak bisa lagi ngerjain yang lain karena ini sangat serius. Itu sya'n. Kayak orang kalau ditimpa musibah, dia nggak bisa mikirin yang lain karena dia sudah overwhelmed dengan bala yang diberikan oleh Allah. Misalnya kalau orang dikasih musibah, sebenarnya dia masih bisa melakukan yang lain, tapi seakan-akan saya nggak bisa lagi lah karena ini kayak menghabiskan seluruh waktunya. Itu namanya sya'n. Seperti doa yang diajarkan Rasulullah ke putrinya, kan ada kalimat sya'n. Wala takilni ila aslih li sya'ni, istilahnya. Aslih li sya'ni kullah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, misalnya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Misalnya dari Rasulullah ngajarin kepada putrinya Fatimah Zahra misalnya. Allah SWT kalau sya'n dimaknai itu tidak tepat kepada Allah SWT. Sya'n di sini maksudnya adalah bahwa Allah SWT itu hanya pekerjaan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah SWT. Siapa yang bisa ngurusin seluruh alam semesta ini, dipikirin setiap incinya katakanlah, atau setiap detailnya itu dipikirin oleh Allah. Dan jangan dipikir Allah itu sebagaimana teologinya orang kafir yang habis menciptakan kemudian diam. No, Allah itu fa'al. Kalau fa'il itu bekerja sekali mungkin, tapi kalau fa'al terus menerus bekerja. Wahid pemberi hadiah, tapi kalau wahab terus menerus ngasih. Ghafir memberi ampunan, tapi kalau Ghaffar di Malang sekarang. Kalau Ghaffar ngasih terus ampunan misalnya. Jadi disuperlatifkan Allah itu fa'al. Di sini Allah mensifati setiap hari Allah itu fi sya'n, dalam kesibukan. Kenapa? Ngurusin kita. Jangan dipikir Allah tidak ngurusin kita mulai dari bangun sampai bangun lagi. Kalau kita merenung itu, subhanallah, ternyata saya ini dipikirin oleh Allah SWT mulai dari bangun, dipastikan udara masuk ke lubang hidung kita misalnya, semuanya disediakan makanan, istri kita, anak kita, bumi ini dan segala macam. Kalau kita renungkan itu, ya Allah, tidak cukup saya ini berterima kasih kepada Allah. Jeleknya kayak begini dikasih Al-Quranul Karim, tiap menit Allah kasih nikmat, tiap detik saya membalas dengan maksiat. Kalau kita merenungin itu saja, kita bisa melahirkan makom dalam hati. Itu namanya makomatul inzal. Terus kita menjadi sadar, ya Allah, motifnya tidak ingat neraka, tidak ingat surga, cuma ingat itu dong, blessing Allah yang kasih, nikmat Allah yang kasih untuk saya. Dengan jelek kayak begini, dengan seluruh maksiat yang saya lakukan, dengan gak sadar-sadar sama Allah, tapi tetap dikasih surga, dikasih Nabi Muhammad, dikasih Al-Quran, dikasih nikmat, dikasih semuanya mulus, segala macam. Nikmat yang mana lagi yang mau didustakan? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Lah kalau orang itu benar-benar memahami itu, jadi makom. Itu maksudnya. Kalau sudah jadi makom, halnya muncul.
Apa halnya yang muncul? Mau syukur kepada Allah, mau jadi abdan syakuro. Buktinya apa? Nanti muncul dalam amal. Sholatnya berbeda, sholatnya udah seperti Rasulullah itu sampai bengkak. Jadinya ketika ditanya kenapa, afala akuna abdan syakuro. Amalnya itu bukan persoalan betisnya, kakinya yang pecah yang penting, tapi haliyahnya itu yang muncul. Saya mau syukur. Orang bisa sama-sama. Kalau lagi mabit kadang-kadang semua sama rokaatnya itu. Bisa sampai lama, tahajud juga lama, Ramadan. Tapi dalam hatinya beda-beda. Ada yang terpaksa, ada yang memang mau bersyukur, ada yang khauf dan macam-macam. Yang Allah lihat dari kita, Allah yang guru ila qulubikum. Lihat itu oleh Allah SWT. Tapi qulub itu muncul dalam amal. Ini tidak bisa dipecah ya. Jadi makom hal amal. Ilmu toh nggak ada amal berarti belum jadi hal. Ya bohong, kalau ilmu nggak ada amal ya juga bohong. Amal tanpa ilmu ya kosong, ya kosong juga. Ya sedikit nilainya di mata Allah SWT. Itu yang pertama. Kalau kita lihat surat Ar-Rahman, setelah itu Allah bicara tentang neraka. Pertanyaan bagi kita, saya baca sekilas saja untuk menggambarkan kengerian. Terus itu disebut nikmat. Ini kan nggak masuk akal sebenarnya. Bodoh. Kalau Quran dengan seluruh dari Al-Quran sampai langit jadi kanopi dan semacam itu nikmat, make sense. Tapi mulai misalnya di sini sanafruhu lakum ayyuhats tsaqalan, ya nanti akan dikabarkan itu bagi dua kelompok jin manusia. Salah satu makna tsaqalan selain jin dan manusia, ada juga mufassir yang menafsiri tsaqalan itu dengan orang yang banyak dosanya, dari kata taqal, mithqal, lama ya'mal mithqala dzarrah. Jadi tsaqalan itu adalah orang-orang yang banyak dosanya yang sekarang sedang berada di perut bumi. Bumi itu sebenarnya marahnya minta ampun sama orang yang berbuat maksiat di atasnya. Karena bumi itu makhluk. Dan dia bisa ngomong. Sama kita yang tidak bisa ngomong, kan kayak begitu sebenarnya. Bisa ngomong bumi itu. Makanya di dalam Al-Quran ada kalimat surat Al-Duha itu fa'auha laha zalzalah ya, dan sulsilah dengan ardu zilzalah kalau semuanya itu tuhadithu akhbaraha bi anna rabbaka auha laha. Cari di dalam Al-Quran setiap ada kalimat auha, selanjutnya apa? Ila wa auha ila wa uhiya ila ummi Musa. Allah mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Fa'auha ila. Tapi di kalimat itu fa'auha laha. Kenapa kok laha? Kalau saya tidak keliru di Syekh Mutawi Sya'rawi menarik membahas itu. Kenapa biasanya Allah bilang fa'auha laha, sekarang jadi auha ilaiha menjadi auha laha? Karena awalnya auha ilaiha. Lamnya itu menggantikan ila karena di dalamnya itu sebenarnya ada takdirannya. Kalau dalam bahasa takdirannya, kalau dimunculkan kalimatnya, munculnya itu wa'adina laha. Jadi kalimatnya mestinya auha wa'adina laha, tapi dibuang auhanya, tapi sudah muncul kalimat itu dengan hanya mengganti ila diganti la. Dan itu menariknya Al-Quran Karim. Maknanya menjadi seakan-akan Allah mewahyukan kepada bumi itu dan memberi izin bumi untuk mengabarkan dan memuntahkan itu. Kenapa? Karena bumi itu dari dulu ngeremet orang yang berbuat maksiat, dan berat bumi itu nanggung orang-orang yang penuh maksiat. Karena itu di hari kiamat atau begitu orang masuk dalam kubur, silakan baca di dalam hadis, Allah memberi izin bumi untuk berlaku terserah kami. Karena itu yang kalau di hadis misalnya sebagian menilai dhaif, sebagian menilai hasan, misalnya kalau saya tidak salah Syekh Syu'aib Al-Arnauti itu menilainya sebagai hadis hasan. Ketika orang masuk dalam kubur, dia bilang ana baitul dud, saya ini adalah rumahnya cacing-cacing dan segala macam. Kan setelah itu dia meremet orang yang ada dalam kubur, tulang-tulangnya sampai dan segala macam itu. Karena dia diberikan hak untuk Allah untuk melakukan sekarang terserahnya. Nanti setelah akhirat dia akan dikeluarkan. Itu namanya taqolan, salah satu maknanya. Kalau coba kita lihat secara singkat saja untuk menggambarkan.
bisa taat kepada Allah. Jin manusia silakan tembus langit, silakan tembus bumi. Jin kamu yang bisa ke atas, silakan tembus langit sana. Manusia yang ada di bumi silakan tembus ke bumi. Kalau kamu mau melarikan diri dari pertemuan dengan Allah, mau melarikan diri dari maut, lakukan faufudu, la tanfuduna illa bisultan, kata Allah SWT. Terus Allah bilang yursadu alaikum aswadun, nanti kalaupun kamu mau sembunyi kemanapun pasti akan mati dan pasti bertemu dengan Allah SWT. Kalau sudah bertemu dengan Allah dengan sakolat tadi, dengan banyak maksiat, orang dimasukkan ke neraka. Lihat, pertama kali orang kalau masuk penjara apa yang dia lakukan? Bobor-bobor ya, dia pintunya digini-gini karena dia yang mau keluar, lari ke depan, lari ke belakang, persis sama. Karena derajatnya orang itu kalau dia masuk penjara mesti itu yang dilakukan. Lihat semua di film begitu masuk penjara langsung dia lari ke pintu. Yang itu lari yang belakang, dicari celah-celah. Setelah itu kalau dia tidak bisa lakukan apa? Sipirnya dipanggil, sipir mulai dinegosiasi. Kalau tidak bisa putus asa sipir baru dia ngomong tolong dikurangi hukumannya. Kalau Anda baca di dalam Al-Quran persis seperti itu. Dan ini gambaran orang pertama kali masuk dalam neraka. Apa kata? Kalau dia masuk dalam neraka seperti dia mau lari. Oleh Allah apa? Dirilis. Apa yang dirilis? Yursalu alaikum aswadun minan nar. Kalau ada api yang panasnya paling panas itu yang merah atasnya itu namanya aswadun minan nar. Jadi dari misalnya kayak dari sini dirilis api oleh Allah, kayak kita ada semut yang banyak, udah disemprot sama api itu loh, saya diitin. Jadi dia gini disemprot sama malaikat. Yursadu alaikum aswadun minan wa nuhasun. Nuhas banyak tafsirannya dan tafsir asap misalnya kalau di Ibnu Katsir ada juga timah yang mendidih. Yang jelas semuanya ini tidak ada yang menyenangkan. Jadi kalau dari sini yursadu alaikum aswadun minan, dari sini nuhasun. Dan menjerit kemanapun fala tantasiron, gak ada yang menolong, fala tantasiron. Dan itu sudah menakutkan sekali sudah. Fala tantasiron. Fa idan saqqatis sana wardatan kadihan. Kalau kita bayangin siapa yang tidak takut kalau ada kilat dan gemuruh? Semua orang takut. Ada halilintar, ada tornado, ada yang takut. Bayangin kalau langit ini benar-benar terbuka, tidak hanya crack, benar-benar pecah. Benar-benar split way dan sakotis sana. Dan kita lihat itu takut manusia. Dan itu kelak pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Fayauma idzin la yus'alu. Kita hari itu tidak dimintai bertanggung jawab, tidak bisa ngomong kita. Dan ditanyakan dosa kita. Kenapa? Karena kita ditutup mulut kita. Tapi kata Al-Quranul Karim di ayat ini, setiap orang yang mujrim, orang yang berbuat dosa dikenali dari apa? Bisimahum, ada tandanya. Udah usah ngomong, udah ketahuan. Jannah, well, sakor, semuanya udah ada tandanya. Semua ada tandanya. Bisimahu. Biasanya apa yang membuat orang tidak mau taat kepada Allah? Kepongahannya, jeniusnya, akalnya, pikirannya, semuanya terletak di sini. Orang kepongahan. Makanya kehormatan selalu ditaruh di kepala. Kalau orang dapat crown, taruhnya di kepala. Dan ini simbol yang dipegang oleh Allah nanti orang neraka bin nawasi, bulu-bulunya ditarik oleh Allah. Wal aqdam, binatang kalau kita mau menyembelih apa yang dipegang? Kepala dan kaki. Orang masuk neraka persis diperlakukan seperti binatang. Fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Wal aqdam, gak ada dihargai. Sana disemprot suatu minan nar, nuhasun fala tantasira, fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Dan batu hadihi jahannamul lati yukadzibu bil mujrimun. Ini neraka yang dulu kamu orang-orang mujrim dustakan. Yatufu bainaha wa bainal hamimin an. Subhanallah. Dan dia itu hanya apa? Lihat, kalau orang tadi muter aja sumpah yang mencari celah. Kesana ketemu jahannam, panas api. Kalau orang panas api, apa yang dia cari? Air. Kalau orang kepanasan, apa yang dia cari? Air. Dia lari ke ujung sana. Apa yang dia ketemu? Hamimin an. Air yang sangat mendidih. An sekarang. Maksudnya kalau kita mendidihkan air, begitu air itu bergolak, pada saat yang paling panas itu namanya hamimin an. Dari kata al-an. Di surat Al-Mu'tasurun aniyah. Asalnya sama dari an. Di sini hamimin an. Apa yang mau dibayangkan dari ayat ini? Kesini dia bayangin, ya Allah,
ada air tapi masih panas. Oh, kali apinya yang di sana sudah mulai dingin, lari dia ke sana. Panas lagi masih jahanam. Oh, dia bayangin yang di sana panas kali sudah angkat sekarang airnya. Datang ke sini hamimin an lagi muter yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Kayak orang tawaf. Karena dia pikir ke sana kayak orang apa namanya? Sa'i. Kayak orang sa'i. Ke sana jahanam masih panas, ke sana hamimin an. Api, air panas, api, air panas. Dan itu terus for ages. Dan itu disebut dengan yatufuna bainaha wa baina hamimin. Pertanyaan saya, habis cerita gitu, endingnya itu fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi mau didustakan? Make sense enggak? Yo, bongkar ini. Kayaknya enggak masuk akal kalau cerita Quran, langit, bumi, kasih begini-begini. Nikmat yang mana lagi didustakan? Make sense. Lah tapi kalau cerita neraka, terus nikmat yang mana? Apanya yang nikmat kalau habis cerita neraka? Kalau kita takut sama anak kita, orang tua, misalnya di situ ada jurang, kita ngomongnya dan wanti-wanti anak kita, serius ya, Luna jangan sampai ke situ, bahaya Luna, kalau sampai ke situ, terus itu, kita akan terus ngomong, jangan sampai ke situ, bahaya, main api ya, nanti kamu ini dulu, wah apalagi ibu, wah panjang gitu, terus. Dan dia marahin, bener wajahnya memerah, marah, disebutin semua bahaya. Apa ibu itu sedang mengungkapkan kemarahannya atau kecintaannya terhadap anak? Kecintaan. Karena dia tidak kepingin anaknya jatuh. Jadi marahnya ibu, wanti-wantinya ibu, wanti-wantinya orang tua terhadap anak agar tidak jatuh kepada kejelekan adalah karena dia sangat cinta sama anaknya. Allah cinta sama kita. Makanya didetailkan jahanam kayak begini, jangan sampai masuk ke situ. Itu keluar dari apa? Cintanya Allah. Karena itu fabi ayyi ala rabbika. Nikmat yang mana lagi yang mau didustakan? Allah udah kasih tahu kita sekarang agar jangan sampai begitu, jangan sampai begini dan segala macam. Nah orang makanya ini juga bagian dari cara Allah mencintai kita. Bila kalau orang tidak dikasih bahaya namanya bukan cintanya, buat biarin aja, beludus misalnya. Justru marah-marah, ya. Marah-marah kalau suami nyetir ke kencangan, istrinya marah-marah. Tanda cinta itu, bukan tanda amarah. Kalau dibiarin nabrak, justru itu tidak cinta, kan kayak begitu. Itu namanya kayak ayat. Nah, apa yang muncul kalau kita habis dari itu tadi? Takut. Kalau kita baca sebelum itu apa yang muncul? Syukur. Itu namanya makom. Nah dari ayat ini apa yang kita muncul? Ketakutan kita. Ketakutan, muncul khauf. Kemudian kita memposisikan, ya Allah saya harus terhindar dari neraka. Begitu kita firm memposisikan makom kita, itu namanya makomatil inzal. Itu namanya. Dan kalau itu terus kita building, nanti jadi halian, jadi kondisi batin kita. Kemana-mana yang dipikir saya takut neraka, saya tidak mau masuk neraka. Dan itu akan mendrive orang untuk melakukan amal. Itu maksudnya Ibnu Athaillah Sakandari. Indah ini sebenarnya. Rumus yang menarik sebenarnya kalau kita temukan. Makom hal amal. Nah sehabis hari itu cerita surga yang juga akan menarik. Juga baru di sana hijau, waterfall, terus kemudian buah-buah datang, terus ada permadani orang duduk. Kira-kira kurang apa satunya? Pasangan. Kalau orang Amerika, orang manapun seluruh dunia, kalau disuruh gambarkan kenikmatan, isinya aja itu. Hijau, ada air gemericik, terus tidur, makanan semuanya banyak, dan tidak habis-habis terus. Dan tapi belum cukup untuk itu semuanya. Pasti yang dibikin orang enaknya kalau sama keluarga ya, sama istri, dikasih oleh Allah. Dikasih oleh Allah. Dan situ digambarkan perempuan-perempuan yang qasiratut tarfi, pemalu, matanya hanya tertuju kepada pasangannya saja, tidak mau melihat yang lain. Hurun, hanya ke situ. Lam yatmishunna insun qablahum wala janda, pernah disentuh manusia atau jin sebelumnya. Pure, masih benar-benar bersih. Ada satu hadis menarik dalam Tadhkirah Imam Qurtubi, ada jin namanya Lubbah, ya, dari kata laibah.
mainan. Jadi benar-benar nanti itu membuat kita senang. Namanya lu'bah. Di dadanya ada tulisan siapa yang mau saya taatlah kepada Allah. Kira-kira gitu. Katanya lu'bah itu kalau dia meludah ke laut di dunia ini, lautan menjadi hilang asinnya. Saya udah ngomong itu bidadari namanya lu'bah. Ya, riwayat Imam Tirmidzi kalau saya tidak keliru. Namanya lu'bah. Cilubah. Makanya orang Indonesia begitu. Anak-anaknya ingin jadi bidadari cilubah. Namanya lu'bah. Mungkin dari sana ya. Saya tidak tahu juga kenapa ada cilubah. Sama dengan salah. Salah itu sebenarnya bahasa Arab dari kata zallah. Tapi wong Jawa kan susah zallah. Kamu kebanyakan zallah kan susah gitu. Jadi zainnya diganti jadi sin. Salah. Kan enteng kalau gitu. Zallah jamaknya, zallatun salah, zallah. Jadi zallah. Jadi kalau mau kembalikan ke asli gitu, ada pun kezalah kita kan. Kira-kira kayak gitu. Dan dalam macam nanti digambarin bidadari sebegitu detailnya. Pertanyaan saya, kenapa kok tidak digambarin perempuan? Kalau perempuan nanti dapat bidadara, dapat begini-begini. Ada menarik salah satu mufassir di Tadabburul Quran kata dia. Bahkan di sini nanti ada yang clear banget, seakan-akan katanya Alusi kalau saya tidak keliru, memang Al-Quran ingin mendidik salah satu jenis surga untuk orang sabiqun, para sahabat Nabi. Meskipun disebut buah-buahan, tapi dikasih buah-buahan yang khusus. Wan-nahlu war-rumman, buah kurma dan delima. Kenapa? Karena menurut para sahabat, buah yang paling disenangi ya buah itu. Sampai kayak dibuat menarik mereka, karena memang nanti ada dua jenis surga. Ada untuk yang sabiqun sama ashabul yamin. Wah, menarik sekali kalau kita selesai. Silakan nanti dibaca di rumah Ar-Rahman. Tapi menariknya kenapa yang perempuan ini gambaran surga di surat Ar-Rahman kok maskulin sekali, ini maksud saya. Kayaknya kok hanya memenuhi selera laki-laki. Perempuannya kenapa? Kata sebagian ahli tafsir menyatakan karena permintaan perempuan itu lebih kompleks dari laki-laki. Yang pertama. Jadi kalau laki-laki, insya Allah yang memang itu kalau ditanya apa kebahagiaan dia itu rumah yang bagus, terus hijau, ada keberisian air, ruangan banyak, istri yang cantik. Dan wah itu kalau laki-laki. Kalau perempuan mungkin berbeda. Dan memang kalau akan ditanyain nanti silakan pulang ditanya sedikit kira-kira apa yang mungkin beda-beda itu. Tidak akan sama dengan kita. Dan kalau digambarkan vulgar tentang laki-laki, mungkin perempuan tidak senang. Misalnya nanti jatuhnya malah tidak senang. Nanti coba bidadara yang maco, tangannya 2 kilo, misalnya. Dan tidak senang mereka itu. Tidak senang. Mungkin ini sih Quran sih. Ada yang gitu. Quran karena itu hanya mencukupi dengan kalimat apapun yang mereka kehendaki, mereka dapatkan. Cukup itu bagi perempuan. That's more than enough. Tidak perlu terlalu vulgarkan. Kalau laki-laki perlu vulgar, ya apa sih betul ini? Wah, terlalu orang laki-laki. Dan memang sesuai begitu itu Al-Quran. Itu subhanallah kalau kita renungkan. Perempuan tidak perlu begitu, justru tidak tertarik nanti. Justru tidak tertarik. Memang lebih tertarik begitu saja, apapun yang kamu wish dapat. Oh, udah berapa bunga itu udah kalau perempuan. Kalau laki-laki, ya apa lupakan ini. Belum puas sih kalau laki-laki. Karena itu gambaran yang detail itu untuk laki-laki. Dan Allah tahu kan, Allah yang ciptain kita. Allah yang ciptain kita. Wa na'lamu ma tuwaswisu. Allah tahu itu apa yang ada dalam batin kita, tahu. Kayak itu digambarin perempuan yang sampai kalau di ayat yang lain detail sekali Al-Quran. Sampai ngomong maaf, sampai ngomong bagian utuh dari perempuan. Karena memang itu yang digambarin oleh orang laki-laki. Tentu dengan kualitas yang tergantung kita mau mana drive yang memposisikan makom kita. Kalau orang baca ini aja, kepingin tuh udah surga, nggak ada apa-apanya ternyata Melbourne ini, misalnya. Karena semuanya dikasih oleh Al-Quran. Kalau kita itu maka posisi kita saya harus dapat surga. Motifnya cuma itu, dan itu yang menjadi makom dia. Saya harus dapat surga, memburu surga, nggak apa-apa, dan itu benar, Itu namanya makom. Kita penting untuk menjaga makom itu. Jaga makom.
Jadi kalau orang sudah punya makom, nanti akan terbit hal. Setelah hal, amalnya nanti berbeda-beda. Bisa hebat semuanya itu. Orang yang jatuh cinta sama surga, amalnya bisa istimewa. Orang yang takut sama neraka, amalnya juga bisa istimewa. Orang yang mau syukur sama Allah, amalnya juga istimewa. Mana yang tertinggi? Syukur pada Allah. Karena itu Rasulullah motifnya ibadah, afala akuna abdan syakur. Sebagaimana di Ar-Rahman pertama kali. Tapi nggak apa, karena memang ada orang yang hanya disentuh nikmat saja udah hatinya udah meleleh. Ada yang nggak meleleh, yo semuanya ini pekerjaannya Allah, salahnya ciptakan saya. Dia nggak begitu itu. Saya nggak minta diciptakan kok dulu misalnya gitu. Baru harus kasih neraka orang kayak begini, baru takut. Wah. Atau neraka juga nggak terlalu takut, banyakkan main game misalnya, dan nggak takut ahli surga, senang dia. Dan memang itu yang mau jadi makom kita, mau jadi makom kita. Itu kalau kita renungkan satu hikmah saja. Saya tadi kepikiran tiga makolah, tapi kayaknya udah terlalu siang. Jadi yang jelas bahwa amal tergantung dari haliah kita tergantung dari makom kita, makom batin kita. Karena itu mari kita ambil posisi mau yang mana yang mau kita ambil untuk benar-benar firm statusnya kita itu. Syukur-syukur kita ini ya nggak usah dibohongin hati. Mana yang paling mendrive kita benar-benar hal itu masuk dalam batin kita. Tentu semuanya harus dengan ilmu, karena hadirnya makom itu dengan ilmu. Kapan kita menjadi takut pada Allah? Kalau kita tahu neraka, kalau kita tahu ancaman nanti di akhirat, itu namanya ilmu. Kapan kita bisa bersyukur kalau kita menyadari betapa nikmat banyaknya Allah pada kita, dan itu ilmu. Start dari ilmu akan menjadi makom akan menjadi hal, dan endingnya ilmu melahirkan. Dua hal ini tidak bisa diputus, ilmu, amal, ilmu, terus kayak begitu. Dan itu yang kita inginkan dari kehidupan kita sebagai orang Islam. Semoga kita semuanya oleh Allah diberikan rasa syukur untuk mensyukuri apapun yang sudah diberikan oleh Allah untuk kita, dan makin mendekat pada Allah, takut pada neraka dan rindu akan surga. Karena itu impian kita untuk hidup kelak di hari akhirat. Itu saja untuk pengantar, dan Allah ya berjemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya itu bertahun-tahun membaca surat Ar-Rahman itu, tapi belum bisa memetakan seperti beliau. Tapi ke suara betul yang erat kita. Silakan ditanya agar lebih lama lagi. Kayaknya mungkin kita punya waktu sekitar sampai 20 menitan gitu. Sampai jam 11. Iya, jadi silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada saya datang. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan adalah mengenai tadi yang disebutkan oleh Pak Yahya bahwa bumi itu seperti makhluk. Di saat sebenarnya bumi itu sudah kesal ketika penduduk bumi melakukan maksiat, ingin sekali misalnya menenggelamkan atau apapun itu. Yang mau saya tanyakan, bagaimana jika kita manusia penduduk bumi ini melakukan hal-hal yang baik, apakah pada hari akhir bumi ini akan bersaksi akan kebaikan kita? Jika iya, kemudian saya mau minta dikoreksi juga mengenai, saya pernah mendengar mengenai hadis juga atau riwayat bahwa salah satu alasan kita ketika kita sholat sunnah berpindah tempat, di situ berpindah tempat maksudnya adalah untuk memberikan spot sujud yang berbeda, dan apakah itu nantinya bumi akan bersaksi bahwa orang tersebut bersujud kepada Allah. Saya mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai barangkali ibu-ibu. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ketiga makom yang sudah Ustaz ceritakan tadi, yaitu yang pertama yang drive-nya karena syukur, kemudian
kemudian yang drive-nya karena takut neraka, dan yang drive-nya karena surga. Ini apakah ada tingkatannya Ustaz? Kalau sekilas saya dengarkan tadi ya, karena Rasulullah mungkin yang paling tinggi derajat keimanannya itu makomnya karena syukur gitu ya. Kira-kira ada tingkatannya antara ketiga itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang ya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Sebagian makna tafsir kalau saya tidak keliru dari kata tuhaddits itu ya mengabarkan tidak hanya kejelekan tapi juga kebaikan. Jadi memang, tapi bagaimana nanti proses persaksiannya wallahu a'lam. Saya tidak tahu tentang itu dan belum baca riwayat bagaimana nanti bumi bersaksi. Tapi bahwa alam itu menjadi cinta sama orang yang berbuat baik ya. Karena sebagaimana di hadis qudsi dijelaskan, kalau Allah mencintai hambanya, Allah kemudian kasih tahu kepada penduduk langit, saya cinta sama si fulan bin fulan. Penduduk langit semua mencintai fulan bin fulan, dan dia terkenal di penduduk langit. Itu yang wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah menyebut dia di sisinya. Jadi ada orang-orang yang terkenal di langit memang. Di bumi mungkin tidak terkenal, tapi di sana dikenal. Misalnya Allah bilang Han al-Jufri, Han al-Jufri, tahu semua malaikat itu. Makanya nanti begitu meninggal, rohnya siapa? Oh, iya ya, tahu mereka. Nah, makanya kayak begitu. Karena di penduduk langit dia tahu. Dan ada hubungan misalnya siapa yang menyayangi di dunia, dia disayangi sana yang di langit dan segala macam. Jadi yang pertama begini, bumi, kalau Allah mencintai seorang hamba, baru dia nanti akan bilang kepada makhluknya di bumi, dan dia akan mencintai, dia akan mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Case misalnya banyak hadis yang nyebutin hewan, tumbuhan, awan, semuanya tunduk sama Rasulullah SAW dan servis Rasulullah SAW. Katanya siapa namanya itu yang kita kenal bersama, pembantunya Khadijah yang berdagang, siapa namanya? Lupa ya. Awan selalu mengikuti beliau, selalu mengikuti beliau. Satu pohon di perbatasan Syria sana yang dulu ditempati Rasulullah berteduh bersama pamannya waktu berdagang ke Syam, sampai sekarang juga masih hidup sebagai bukti bahwa tanah dulu pohon yang melindungi Rasulullah tetap eksis sampai hari ini. Dan Rasul banyak, saya masih tahu batu-batu yang di Mekah di perjalanan yang kalau saya lewat di situ dia masih mengucapkan salam kepada saya, itu banyak. Itu salah satu contoh. Atau misalnya ketika Gunung Uhud bergerak, di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman dan segala macam. Rasul bilang, "Hai gunung, aku mencintaimu," kata dia, "berjangan bergerak, di atasmu ada Rasulullah dan dua orang syuhada," kata Rasulullah, yaitu Umar dan Utsman bin Affan misalnya. Jadi bumi juga memberikan cintanya kepada orang yang dicintai oleh Allah SWT. Dan sebenarnya bumi juga marah terhadap orang yang berbuat maksiat karena mereka makhluk Allah SWT. Karena dia makhluk Allah SWT. Dan salah satu hikmah itu yang saya juga baca dari penjelasan para ulama, salah satu manfaat dari pindah spot untuk sholat adalah karena dia menjadi saksi bagi kita. Wallahu a'lam bagaimana prosesnya, wallahu a'lam. Kita tidak usah peduli dengan haunya, nggak usah kaifiahnya, tidak jadi urusan kita. Allah jauh lebih tahu tentang itu. Yang jelas yakin saja dan pasti itu terjaga, itu untuk bumi. Yang kedua tentang makomat tingkatannya, kalau di kalangan para ulama akhlak memang banyak. Misalnya Imam Ghazali punya makomat sendiri, Al-Jilli punya makomat yang mana yang lebih tinggi. Saya tidak tahu sebenarnya mana yang lebih tinggi, tapi yang jelas tiga motif itu valid dalam Islam. Karena ada sebagian kelompok Islam yang juga menurut saya terlalu ekstrim juga, meskipun ekstrim baik ya. Misalnya tidak boleh ibadah mengharap surga, atau tidak boleh ibadah itu karena
takut sama neraka ini juga kebablasan juga, kebablasan. Gak apa-apa, mau oleh Allah sudah disuruh. Surganya Allah, nerakanya Allah. It's fine. Dan itu motivasi, memang motivasi kita. Kecuali kalau cari surganya King Street lain cerita. Nanti kalau surganya Allah nggak apa. Masih orang karena mencari ridho Allah, ridho itu juga something. Nggak ada. Kalau mau kita pikirin lebih jauh, siapa yang benar sudah mau cari surga neraka, saya mencari ridho Allah. Ridho Allah itu kan juga something. Sama. Jadi ridho Allah sama surga sama neraka juga semuanya something. Cuman kalau kita lihat secara ruhaninya, syukur itu jauh lebih halus daripada ketakutan orang karena khauf sama roja. Karena kalau orang khauf, motivasinya masih takut nerakanya Allah. Jadi motivasinya masih ada individunya. Kalau surga juga masih muncul kayak motivasi individunya. Begitu orang syukur nggak ada. Kecuali dia mau balas kebaikan yang oleh Allah telah berikan. Jadi itu motifnya orang-orang soleh biasanya. Motifnya orang-orang soleh biasanya untuk syukur. Meskipun ya tetap takut sama neraka karena manusia. Tidak ada satupun bahkan Rasulullah SAW sendiri doanya juga minta dijauhkan dari neraka. Karena itu bagian dari natural manusia untuk takut sama neraka dan takut sama surga. Takut sama rindu sama surga. Itu natural. Cuman mana yang paling memompa kita untuk melakukan amal itu berbeda-beda. Dan memang sebagian meletakkan syukur lebih tinggi dari keduanya. Karena memang lebih tulus, lebih kayak ketidakkelihatan anaknya atau egoisme tidak muncul ketika orang itu bersyukur. Kalau saya terus terang, mana motivasi yang takut neraka itu yang paling cesplok. Karena kalau kepingin surga juga masih belum terlalu yakin, terlalu jauh menuju surga. Syukur juga banyak pengeluhnya masih dalam hidup. Jadi yang paling cesplok untuk saya misalnya pribadi yang neraka. Makanya saya seneng ngapalin ayat-ayat yang berbau neraka, karena itu cesplok bagi saya pribadi. Saya banyak menghafal memang beberapa ayat yang hubungannya sama neraka. Ya nggak apa-apa kalau saya mohon maaf misalnya kalau ada orang yang nggak terlalu senang neraka terus ketakutan kalau jadi makmum misalnya, tapi itu yang senang saya karena itu membuat bisa khusyuk, bisa membuat ingat akhirat, itu untuk terapi saya sendiri. Makanya saya senang baca ayat gini, saya hafalin. Nah itu cesplong gitu kalau untuk sholat. Kalau yang syukur-syukur itu susah untuk nangisnya ya. Tapi kalau untuk neraka, insya Allah bagi hati-hati yang keras itu insya Allah bisa meleleh. Kalau Nabi cukup inna fi ikhtilafil laili wan nahar dan segala macam itu, barulah ayat li ulil albab. Nangis sudah dari subuh, dari sampai fajar. Hanya mikirin ya Allah semuanya. Kalau kita renungkan, bumi ditunduki, semua makhluk di bumi ini sebenarnya marah kalau orang berbuat maksiat. Tapi mereka tetap tunduk, itu yang disebut dengan bihusban. Mereka taat kepada Allah. Wassama wada'ahal mizan wal qamara bihusban. Allah itu sudah menetapkan hisabnya. You harus muter segini ya, satu hari. Dan dia taat. Meskipun sebenarnya kalau bahasa Jawa itu gregetan. Ya gregetan. Kalau bahasa Jawa gregetan, bahasa Indonesia gregetan. Kalau gregetan sebenarnya untuk misalnya langit mau meledak kan begini, pohon-pohon kalau bisa sebenarnya begitu, cuman karena dia mentaati Allah, you harus begini, dan karena sunnatullahnya harus kayak begitu. Tapi kalau kita pikirkan lebih dalam, kenapa ya bumi mau taat Allah, kenapa langit mau taat Allah? Untuk kita, untuk manusia. Kalau kita menunggu ya Allah, kalau Anda lihat sapi itu mungkin kalau kepanasan, keudanan, terus makan, dia taat kepada Allah. Dia taat kepada Allah. Apa itu? Untuk apa dia taat? Untuk semuanya itu mengemukkan dirinya makan. Untuk kita. Untuk kita bikin lemcok dan segala macam. Kalau kita renungkan itu, lebih ayyi ala rumah Tuhan. Seluruh dunia ini kata Allah SWT, seluruh alam semesta ini dibikin serving us.
yang maksiat terus itu, ini kan kurang ajar loh kita pikir, ya Allah, kayak gini modelnya itu loh, dilulu dengan seluruh kenikmatan, kasih begini. Sebenarnya kan layak jalan tiba-tiba bumi masuk kita. Sebenarnya lihat tipe-tipe model kayak kita ini, sholat gak khusyuk-khusyuk, ya suka bohong misalnya dan segala macam. Tapi tetap dikasih nikmat oleh Allah, kasih nikmat oleh Allah terus. Itu yang disebut dengan kami ada. Bagi orang-orang yang soleh cukup itu sudah. Kayak Rasulullah cukup. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar dan segala macam udah cukup udah. Tapi kalau saya lama nggak bisa menangis inna fi ikhtilafil laili, nggak masuk kan? Jujur aja, nggak masuk kan? Tapi kalau kayak tadi, wah itu lumayan tuh, yursalu alaikum aswadun min narin wa nuhasun fala tantasiron. Ulang aja terus. Fala tantasiron. Gak ada yang menolong nanti. Mau kemana saya? Fala tantasiron. Dirungi benar insyaallah itu. Hadir khusyuk nanti waktu sholat. Yursalu alaikum aswadun terus fala tantasiron. Masuk ke hati. Karena emang cocoknya jiwanya ada di situ. Ya. Dan cepat merebesnya. Atau kalau yang belum nikah baca bidadari lah. Qasiratul tarfi lam yatmishunna insun wala jan. Kalau kayak diterusin malah nanti kan. Masih ada 5 menit lagi kalau selain wahyu. Sentimen itu. Ada lagi kayak ibu-ibu mungkin karena nggak ada ya terpaksa. Assalamualaikum Ustaz. Mau nanya dia mengenai dari sahabat Nabi yang di Yaman Ustaz ya. Mungkin pertanyaannya, sahabat ini kan mungkin ketemu Rasulullah itu mungkin hanya sekali gitu ya. Kemudian mereka setelah mungkin diajarin oleh Rasulullah kembali ke Yaman gitu. Kemudian bisa sampai dengan kualitas seperti itu ya. Bedanya apa dengan apa yang membuat beda itu dengan kita sekarang yang mungkin tiap minggu ada pengajian, kemudian mungkin bisa sehari bisa 2 kali 3 kali, tapi kualitasnya seperti itu aja. Sementara sahabat dengan sekali pelajaran kemudian dia kembali ke negara ke Yaman dan atau ke negaranya ya, itu bisa membuat kualitas imanannya sampai seperti itu. Apa yang membuat begitu berbeda gitu ya Ustaz? Mungkin itu aja pertanyaannya. Harus mendapatkan wahyu. Jangan sudah ada yang punya. Satu sisi semua kita mafhum bahwa sebaik-baik korun itu ya korunnya sahabat. Gak ada yang bisa mengalahi. Kalau mau dilogikakan gimana dapat muridnya kan Nabi? Ya mesti air. Kalau nggak hebat kan, mau murid kan Nabi kalah. Logika sederhananya. Dia murid Rasulullah. Gampangannya semakin guru itu top, muridnya biasanya juga top. Kan kayak begitu. Makanya semua sekolah yang hebat, dan kita senang itu mengkaitkan diri dengan orang yang paling top. Biasanya tingkat terbaik ilmu itu kalau menyandang kayak begitu itu. Oh mana apa? Padahal ini punyanya ke orang. Jadi semuanya itu biasanya besar karena riwayatnya orang ini ke sana, dinisbatkan ke situ dan disebabkan ke orangnya. Nah ini yang ngajar Nabi Muhammad SAW tentu satu yang pertama dalam hal kualitas. Dan Rasul itu tidak hanya yang paling berbekas banyak orang justru karena amaliyah, itu yang paling berbekas. Bahkan ada ulama, saya lupa Haddad mungkin yang tulis. Sebenarnya kata dia, siapapun yang melihat Rasulullah dan dilihat Rasulullah pasti dia masuk Islam, kata beliau. Yang membuat misalnya Abu Jahal dan segala tidak masuk Islam karena Rasul tidak melihat mereka, maksudnya melihat dengan pandangan cinta sama mereka, karena memang ya, dia musuh Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya itu beda banget pengaruhnya. Misalnya kalau kita ketemu dengan orang soleh, misalnya siapa itu dengan sendirinya ini kita berubah.
Makanya salah satu ciri orang soleh adalah kalau kamu memandang dia, ngomong sama dia, yang kau ingat adalah akhirat. Itu ukurannya orang soleh. Sederhana saja, tapi ruwet itu. Kalau orang ketemu dengan saya, apa yang diingat ya? Kalau yang diingat yang lain-lain belum soleh. Kalau yang diingat kemudian semua yang baik-baik, soleh kita. Kalau diingat yang di dunia, nah pasti orang jelek ya. Itu ciri sederhananya. Jadi kenapa sahabat itu begitu memukau? Satu itu. Yang kedua, mereka hidup dengan Al-Quranul Karim. Beda dengan kita. Jadi Al-Quran itu turun sedikit-sedikit sesuai dengan konteks pada saat itu yang mereka alami, sehingga itu makin menguatkan iman mereka. Contoh misalnya Ghulibatil Qulub. Sederhana seperti ceramahnya Ustadz Felix Xiao di Westor kemarin, orang Islam mengasosiasikan dirinya dengan orang Nasrani karena sama-sama ketuhanan meskipun berbeda. Orang kafir dengan orang Persia yang tidak beragama, Zoroaster, berbeda itu. Begitu kalah dan selama ini tidak menang-menang Persia, menang 14 tahunan perang Tangdo, menang ini sampai hanya tinggal 2 kota kalau saya tidak 2-3 kota saja dari Romawi yang nggak bisa jatuh. Oh, secara akal sehat nggak mungkin itu bisa menang lagi Romawi. Sudah habis kita kok lutut sama Persia. Turun ayat Al-Quran, nanti Rom bisa mengalahkan lagi. Dan hanya fi bid'i sinin, hanya dalam beberapa tahun saja, less than 10 years. Orang sehat manapun seluruh dunia tidak akan bilang begitu. Misalnya Amerika jatuh tinggal mana lah, tinggal Hawaii saja kata-kata, udah habis, itu bilang nanti Amerika menang lagi. Ya orang goblok saja itu. Dan itu turun ayat kayak begitu. Nanti pada saat itu yauma idzin yafrahul mu'minun. Pada saat itu senang orang mukmin. Dan benar itu, masa 7-9 tahun perbedaan sejarah, kalah benar Persia. Persia. Dan Al-Quran menggunakan pada hari itu gembira orang-orang mukmin. Ternyata kegembiraan orang mukmin bukan hanya karena Persia jatuh, tapi karena apa? Pada saat itu bersamaan orang mukmin menang melawan orang kafir dalam perang Badar. Jadi ayat itu seperti apa? Seperti guidance dalam hidup mereka yang dia rasakan sendiri. Beda dengan kita yang baca hari ini Ghulibatil Qulub, beda karena mereka mengalami langsung ayatnya langsung. Persis seperti ketika sebelum ayat hijrah, Al-Quran bicara tentang Nabi Ibrahim turun dihijrahkan oleh Allah, selamat. Fir'aun, Musa melawan Fir'aun, hanya bisa hijrah. Dan akhirnya dikasih Nabi Lut, Nabi Lut langsungnya sampai Nabi Lut bilang ini muhajirun. Jadi bayangannya udah dikatakan yuk sekarang diopres di Makkah, dan ayat itu yang turun seakan-akan waktunya, timingnya udah dekat. Habis ini kami hijrah. Dan itu benar-benar dia hidup dengan Al-Quran. Seperti tafsirnya Said Qutb ya, hidup mereka itu fi dilalil Quran, benar. Karena benar-benar dalam itu. Nah kita hari ini tidak mengalami peristiwa itu, ya tentu jauh berbeda rasa imannya. Tidak hanya ketemu Nabi, tapi mereka mengalami itu. Satu kali saja kita mengalami peristiwa itu berbeda. Meskipun tetap Al-Quran itu bukan peristiwanya yang penting, tapi Quran. Tapi itu yang membuat berbeda. Satu. Tapi yang menarik, Nabi itu yang dikagumi bukan imannya sahabat, tapi iman kita. Itu yang menarik kalau kita lihat. Misalnya di asbab nuzulnya tentang yu'minuna bil ghaib. Kata Nabi, iman siapa yang paling menakjubkan? Iman para nabi, ya tentu saja nabi. Bukan iman kami para sahabat, karena Nabi bukan. Karena kamu ada Rasul bersama kamu lihat wahyu turun dan segala macam. Bayangin melihat malaikat Jibril itu kan gila itu. Siapa yang nggak jadi yakin kalau melihat malaikat Jibril? Malaikat Jibril datang, terus tanya, apa iman Islam? Itu Nabi bilang, tadi itu kamu tahu nggak siapa tadi? Malaikat Jibril. Ini mesti ya orang yakin itu. Jibril kan kayak begitu. Jadi, tapi kata Rasulullah, iman yang menunjukkan bukan imannya sahabat. Karena itu sudah pasti. Tapi yang menunjukkan adalah iman orang yang tidak pernah ketemu
bertemu dengan Nabi, tapi yu'minu Nabi, tapi iman pada Rasulullah. Tuba kata Rasulullah, liman amana Nabi, orang yang beriman kepada Nabi tapi tidak pernah walam yarani, tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Sampai diulang 3 kali kalau dalam riwayat itu. Tuba, summa tuba kata Rasulullah. Sungguh hebat, sungguh berbahagia orang itu seperti kita. Karena usahanya jauh lebih susah. Tapi sebenarnya, jadi dalam Islam itu satu sisi ada yang melihat iman itu sifatnya regresif, ya, korun terbaik, terus menjadi lebih jelek. Kalau kita bicara community, ayat itu, konteksnya. Tapi kalau bicara individu bisa orang melejit. Kalau bicara individu, tapi kalau kurun, maksudnya bukan kor, ya kurun, memang nggak bisa. Kita nggak bisa bikin satu peradaban sehebat dalam pengertian akhlak, dalam pengertian ibadah, dalam pengertian iman seperti sahabat. Nabi tidak bicara individu-individu. Nabi bicara kurun, khairu qarni, kata Rasulullah, kurun. Tapi kalau individu bisa hebat. Kenapa? Karena tantangannya lebih besar, susahnya lebih susah. Kalau kita ini serius benar, bisa mungkin menandingi tabi'in atau selevel dengan tabi'in misalnya, secara individu. Jadi secara teoritis itu mungkin. Karena kalau kita tidak paham begini, menjadi putus asa. Tidak mungkin. Kalau kita ini kan dilahirkan dengan iman yang tipis, jadi kayak gitu. Jadi kalau kita bicara komunitas, memang terbaik sahabat. Setelah itu tabi'in sampai makin luas. Jadi kalau bicara individu, semua orang punya kesempatan yang sama untuk menjadi yang terbaik. Tetapi memang kalau mau logis, susahnya minta ampun gitu, karena tidak ketemu Nabi, tidak mengalami Quran. Tapi kalau secara teori bisa, karena Rasul juga memuji mereka yang iman tapi tidak pernah ketemu. Tapi how, itu yang susah, karena kita harus mengalami banyak cobaan dan segala macam, rintangan, kesusahan untuk mencari teladan dan segala macam. Jadi secara teori bisa, tapi secara praktek, wallahu a'lam gitu. Tapi secara teori bisa. Jadi satu sisi Islam memegang regresif, satu sisi ya progresif imannya. Karena itu tidak mungkin, misalnya ada orang yang hari ini tahun 2000, mungkin yang lahir 3000 lebih baik, masih bisa. Tergantung dari iman yang dia perjuangkan di dalam hidup. Kira-kira kayak begitu. Itu yang memang meragukan, dan memang mereka dijadikan contoh. Itulah menurut para ulama kemungkinan besar yang menuju Al-Quran dengan asal pun ya kelompok para sahabat ini. Sahabat tapi orang-orang yang mulia sabiqun al-awwalun, ya. Mereka sabiqun ulaikal muqarrabun, yaitu kita ini kelompok yang ashabul yamin, kalau semoga kita di kelompok ashabul yamin. Jadi kira-kira begitu. Terima kasih. Jadi semoga itu menjadi pelecut buat kita semua untuk semakin menambah pengetahuan agama kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga apa yang kita pelajari kita dapatkan pengetahuan itu sebagai pengetahuan yang bermanfaat bagi kita dan bagi keluarga kita dan bagi umat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah.